Hai happy people, selamat datang kembali di video pembelajaran IPA dengan materi Bioteknologi kelas 9 SMP semester 2. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas yang pertama itu adalah pengertian dari bioteknologi. Yang kedua, perbedaan dari bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Dan yang ketiga, kita akan membahas penerapan atau aplikasi dari bioteknologi pada bidang-bidang, pastinya pada bidang pangan, pada pertanian, peternakan, kesehatan, lingkungan, dan forensik. Jadi, stay tune ya. Pengertian bioteknologi. Bioteknologi berasal dari istilah Latin yaitu bio yang berarti hidup, teknos yang berarti teknologi atau penerapan, dan logos berarti ilmu. Jadi, bioteknologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip biologi. Secara lengkap, bioteknologi diartikan sebagai cabang biologi yang mempelajari penggunaan organisme atau mikroorganisme dengan bantuan teknologi untuk penyediaan barang dan pelayanan bagi kepentingan manusia. Objek kajian dan aplikasi bioteknologi mulai dari produk makanan yang difermentasi, bahan kimia berupa antibiotika, enzim etanol, asam cuka, asam sitrat, hingga produksi energi serta biogas, fiksasi nitrogen, dan penemuan minyak. Saat ini, aplikasi bioteknologi tidak hanya pada mikroorganisme saja, namun pada tumbuhan dan hewan. Bioteknologi mulai berkembang pesat sejak tahun 1857, setelah Louis Pasteur menemukan hasil fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme. Pada tahun 1920, proses fermentasi yang melibatkan mikroorganisme sudah banyak digunakan untuk membuat larutan kimia seperti pembuatan alkohol. Dan muncullah bioteknologi konvensional. Dengan contoh produk bioteknologi konvensional yaitu tempe, tape, keju, yogurt, dan lain-lain. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, bioteknologi pun juga terus berkembang menjadi bioteknologi modern. Dalam bioteknologi modern melibatkan prinsip-prinsip biokimia, biologi molekuler, dan rekayasa genetika. Adapun contoh dari bioteknologi modern itu adalah rekayasa genetika. Dan nanti kita akan bahas ya. Nah, di sini merupakan tabel perbedaan dari bioteknologi tradisional atau konvensional dan bioteknologi modern. Nah, di mana untuk bioteknologi konvensional itu sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu menggunakan teknologi ala kadarnya atau apa adanya, menggunakan peralatan yang sederhana, banyak biayanya itu tidak relatif lebih murah, dan pengaruh jangka panjang biasanya sudah diketahui pengaruh jangka panjangnya, dan memerlukan waktu yang relatif lama. Perbaikan genetiknya itu tidak terarah, tidak mampu membuat sifat organisme yang baru, tidak mampu mengatasi masalah kesulitan genetik, tidak bisa diproduksi dalam jumlah banyak, dan tidak menggunakan dasar prinsip ilmiah. Sedangkan untuk bioteknologi modern baru diperkenalkan pada tahun 1917 dan sudah menggunakan teknologi rekayasa genetika. Menggunakan peralatan canggih dan rumit, biaya sudah pasti relatif mahal. Belum diketahui karena masih untuk pengaruh jangka panjangnya belum bisa diketahui karena masih diperlukan sampel penelitian, dan waktunya relatif cepat. Perbaikan genetik sangat terarah, bisa membuat organisme yang sifat baru tidak ada pada sifat alaminya, bisa mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik, bisa diproduksi secara massal dan menggunakan dasar-dasar ilmiah. Nah, itu merupakan perbedaan dari bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Aplikasi atau penerapan bioteknologi. Pada penerapan bioteknologi, kita akan bahas dalam beberapa bidang ya. Yang pertama, kita akan bahas di bidang pangan. Yang kedua, kita bahas di bidang pertanian. 3, kita bahas di bidang peternakan. 4, di bidang kesehatan. 5, di bidang lingkungan. Dan terakhir, di bidang forensik. Jadi, tetap stay tune ya. Bioteknologi bidang pangan. Bioteknologi bidang pangan lebih menekankan prinsip konvensional,
Yang akan kita bahas yang pertama itu adalah proses pembuatan tape yang mengikuti prosedur bioteknologi konvensional. Tape merupakan makanan hasil fermentasi yang mengandung alkohol. Makanan ini dibuat dari beras ketan atau singkong dengan jamur Saccharomyces cerevisiae sebagai ragi atau mikroorganisme pembantu proses fermentasi. Untuk menghasilkan tape dengan kualitas yang bagus, bahan dasarnya adalah singkong dan ketan yang memiliki kualitas yang bagus pastinya ya, dengan macam dan banyaknya ragi yang digunakan harus tepat. Dan pastinya keadaan lingkungan pada saat penyimpanan juga harus diperhatikan. Mikroorganisme yang terdapat pada tape biasanya memiliki pekerjaan yang saling sinergis. Artinya, mikroorganisme tersebut akan bekerja saling bergantian mengubah bahan baku dari singkong atau beras ketan menjadi tape, sehingga menghasilkan yang namanya alkohol. Lanjut, ada pembuatan tempe. Tempe itu adalah makanan sederhana yang mengandung protein nabati tinggi. Tempe terbuat dari kedelai dengan bantuan mikroorganisme jamur Rhizopus sp. Jamur ini akan mengubah protein kompleks kacang kedelai yang suka dicerna menjadi protein sederhana yang mudah dicerna karena adanya perubahan-perubahan kimia dalam protein, lemak, dan karbohidrat. Lanjut, ada keju. Keju merupakan bahan makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat pada susu dengan proses pengentalan atau koagulasi. Proses pengentalan ini dilakukan dengan bantuan bakteri Lactobacillus burgharicus dan Streptococcus thermophilus. Bakteri ini akan menghasilkan enzim renin sehingga protein pada susu akan menggumpal menjadi susu yang cair ya, menjadi padat atau dadih. Selanjutnya, enzim ini akan mengubah gula laktosa dalam susu menjadi asam dan protein yang ada pada dadih. Sehingga dadih inilah yang akan diproses lebih lanjut menjadi matang dan pengemasannya terbentuklah olahan makanan disebut dengan keju. Dan ada bioteknologi penggunaan yogurt ya. Yogurt merupakan minuman hasil fermentasi susu menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus burgharicus. Bakteri ini akan mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat. Efek lain dari proses fermentasi adalah pecahnya protein pada susu yang menyebabkan susu menjadi kental. Hasil akhir susu akan terasa asam dan kental, dan proses penguraian ini disebut dengan fermentasi asam laktat dan hasil akhirnya dinamakan yogurt. Berikut merupakan tabel beberapa mikroorganisme yang berperan dalam bioteknologi pangan. Mulai dari kelompok Rhizopus, ada Rhizopus oligosporus, ada Rhizopus stoloniferus, ada Rhizopus oryzae. Lanjut ada Aspergillus oryzae, Aspergillus soyae, ada Aspergillus wendti. Dan lanjut ada Neospora crassa, ada Streptococcus thermophilus, ada Lactobacillus burgharicus, ada Lactobacillus casei, ada Propionibacterium, ada Penicillium camembert, ada Streptococcus lactis, Lactobacillus plantarum, ada Streptococcus pediococcus, Saccharomyces cerevisiae, dan Acetobacter psyllium. Nah, untuk bahan dan produknya bisa dilihat dalam tabel ya. Bioteknologi bidang pertanian. Bioteknologi modern dalam bidang pertanian dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetika, yaitu dengan melakukan manipulasi susunan gen suatu organisme sehingga dapat dihasilkan organisme yang memiliki sifat baru. Manipulasi susunan gen dapat dilakukan dengan cara menambahkan gen suatu organisme yang diambil dari organisme lain atau dengan menghilangkan gen tertentu dalam organisme tersebut. Tanaman yang susunan gennya telah dimanipulasi disebut dengan tanaman transgenik. Saat ini, telah banyak tanaman transgenik yang sudah dikembangkan. Misalnya jagung, padi, kedelai, tomat, dan pepaya. Adapun bakteri yang digunakan dalam rekayasa genetika itu adalah Agrobacterium tumefaciens. Nah, adapun teknik rekayasa genetika dilakukan melalui beberapa tahap. Bisa dilihat di gambar, DNA yang mengandung gen yang ingin disisipkan itu bisa
bisa dilihat ya alurnya. Lanjut ada plasmid TI, pada bagian DNA-nya akan dipotong menggunakan enzim retriksi. Nah, lanjut di gambar ketiga itu plasmid TI dan DNA yang mengandung gen yang ingin disisipkan digabungkan menggunakan enzim ligase. Plasmid TI hasil rekombinasi atau gabungannya. Itu ada gambarnya. Dan lanjut di proses keempat itu plasmid TI hasil rekombinasi dimasukkan ke dalam sel tanaman. Nah, bisa dilihat ya, ada regenerasi sel tanaman, di mana kromosom tanaman tersisip di DNA baru dibawa oleh plasmid TI. Nah, maka diperoleh hasil regenerasi sel tumbuhan sehingga terbentuk satu tumbuhan utuh yang memiliki sifat baru yang sesuai dengan gen yang disisipkan. Bioteknologi dalam bidang peternakan. Salah satu teknik yang banyak digunakan pada bioteknologi dalam bidang peternakan yaitu teknik cloning. Cloning merupakan proses pembentukan suatu individu yang identik secara genetik melalui proses pemisahan embrio atau penggantian inti sel. Cloning bertujuan untuk menghasilkan individu baru yang seragam. Cloning juga dimanfaatkan manusia untuk memperoleh jenis-jenis hewan unggul. Nah, bisa dilihat alur dari cloning pada domba, contohnya pada domba ya, itu ada betina A dan betina B yang diambil sel tubuh di dalamnya. Yang domba A itu sel tubuh, sedangkan di betina B domba yang B itu sel telur yang diambil. Selanjutnya di domba A itu akan diambil pengambilan DNA dari sel tubuh, sedangkan untuk di domba yang B itu inti selnya dihilangkan. Nah, selanjutnya akan terjadi penggabungan DNA dari domba A dan sel telur dari domba B. Nah, bisa dilihat di gambar, sel hasil fusi berkembang menjadi embrio dan ditanam di rahim ibu pengganti atau domba yang lain, sehingga lahirlah domba identik dengan domba A. Bioteknologi dalam bidang kesehatan. Kita mulai dari antibiotik. Antibiotik merupakan senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain, khususnya bakteri. Antibiotik penisilin dihasilkan oleh jamur Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum. Nah, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan saat ini, ilmuwan telah berhasil menemukan berbagai jenis antibiotik dari berbagai jenis mikroorganisme. Lanjut ada insulin sintetik. Insulin sintetik biasanya diperlukan untuk penderita diabetes mellitus atau kencing manis. Lanjut ada vaksin. Vaksin digunakan untuk mencegah berbagai macam penyakit seperti campak, seperti polio, dan sekarang yang sedang ramai dibicarakan, vaksin digunakan untuk mencegah penyakit atau penularan dari virus corona atau COVID-19. Dan terakhir ada antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal itu digunakan untuk menghasilkan antibodi tertentu mencegah antigen yang untuk kekebalan tubuh dari makhluk hidup. Berikut merupakan tabel produk bioteknologi modern pada bidang kesehatan. Ada interferon, ada insulin, ada vaksin, ada penisilin, hormon pertumbuhan, beta endorfin, aktivator plasminogen, ada interleukun 2, ada antibodi monoklonat, enzim. Nah, untuk kegunaannya bisa dilihat di tabel ya. Teknologi lingkungan. Pernahkah kamu mendengar pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh tumpahan minyak? Bagaimana sih upaya untuk menanggulangi pencemaran tersebut? Nah, adapun ilmuwan memanfaatkan bakteri dari genus Pseudomonas untuk membersihkan tumpahan minyak. Bakteri Pseudomonas mampu memanfaatkan minyak sebagai sumber energinya dengan cara memecah molekul minyak menjadi karbon dioksida atau CO2. Namun, yang dilakukan bakteri tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama. Untuk mempercepat proses tersebut, ilmuwan menambahkan formula mengandung senyawa kalium fosfat
dan urea sebagai nutrisi tambahan bagi bakteri. Pemanfaatan bakteri untuk mendegradasi atau menguraikan polutan yang mencemari lingkungan disebut bioremediasi. Selain itu, untuk mengatasi pencemaran di laut, bioremediasi juga banyak digunakan untuk mengatasi pencemaran di air seperti kolam dan danau. Selain menggunakan bakteri, penanggulangan pencemaran lingkungan dapat menggunakan tanaman tertentu, misalnya eceng gondok dan bunga matahari. Teknik tersebut disebut dengan fitoremediasi. Bioteknologi forensik. Forensik merupakan aplikasi teknik-teknik dan metode ilmiah yang digunakan untuk menginvestigasi suatu kejahatan atau tindakan kriminal. Pada awalnya, untuk mencari atau menginvestigasi pelaku suatu tindakan kejahatan hanya menggunakan tes sidik jari saja. Namun, seiring dengan perkembangan bioteknologi, telah ditemukan teknik investigasi yang lebih akurat, yaitu melalui teknik DNA fingerprinting atau sidik DNA. DNA fingerprinting adalah teknik yang dilakukan untuk mengidentifikasi seseorang berdasarkan pada profil pita DNA. Ada dua aspek yang digunakan dalam DNA fingerprinting, yaitu adalah keseragaman dan variasi profil DNA. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. See you on next video.